Polisi kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Kini giliran Brigadir Riki, ajudan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, dijerat pasal 340 subsidiar 338 KUHP tentang dugaan pembunuhan berencana. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Diana Valencia di gedung Barreskrim Polri. Selamat sore Diana, apakah penyidik Barreskrim menjelaskan kenapa Brigadir Riki dijerat pasal 340 subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan berencana? Ya, selamat sore Rifana. Untuk menjawab pertanyaan Anda, sebenarnya kami juga masih menanti informasi dari teman-teman Mabes Polri, khususnya dari Divisi Humas Mabes Polri, yang sedari siang tadi kami coba kontak untuk menanyakan agenda pemeriksaan yang dilakukan oleh tim khusus, baik itu yang paralel dilakukan di Barreskrim ataupun di Makobrimob Kelapa II. Tapi memang hingga saat ini, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan meminta teman-teman media untuk menunggu, karena memang agendanya pada hari ini paralel dilakukan di Barreskrim dan juga di Makobrimob Kelapa II adalah untuk pendalaman keterangan saksi, sehingga baik itu yang di Barreskrim ataupun di Makobrimob Kelapa II, dua-duanya ini masih untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan begitu. Kalau misalnya di Makobrimob Kelapa II memang kita ketahui ada mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Ferdi Sambo dan juga ada 3 Pati Polri lainnya yang memang belum disebutkan rinci namanya siapa saja. Kemudian kalau untuk di Barreskrim salah satunya adalah sosok yang tadi Anda tanyakan, yakni Brigadir RR. Dan kalau misalnya Anda tanyakan apakah sudah ada sangkaan ataupun dugaan peran ataupun motivasi mengapa Brigadir RR juga kini ditetapkan sebagai tersangka, kalau mengutip dari salah satu barang bukti ataupun dugaan barang bukti yang ditemukan oleh tim khusus yang memang saat ini masih kami konfirmasi, salah satunya adalah rekaman kamera pengawas tetangga di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Nah, saya ceritakan sedikit Rifana bahwa ada beberapa bukti begitu di kamera pengawas itu yang mematahkan kronologi versi Polri beberapa waktu lalu soal meninggalnya Brigadir J tanggal 8 Juli 2022, yakni pada tanggal 8 Juli ini di pukul 17.09 ada 2 mobil Lexus yang datang. Ini adalah yang pertama mobilnya adalah Putri Chandrawati dan juga ada Brigadir J di situ. Kemudian selang 2 menit setelahnya 17.11 ini ada mobil Sambo yang datang. Ini artinya mematahkan kronologi versi Polri yang menyebutkan bahwa Brigadir J ini meninggal dunia pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian selang beberapa menit selanjutnya 17.20 WIB, mobil dengan pengemudi ajudan Sambo yang lainnya yakni adalah Brigadir RR ataupun Brigadir Riki ini keluar dari rumah dinas Rifana. Kemudian keluar lalu menuju ke rumah pribadi Sambo yang lokasinya sekitar 500 meter dari rumah dinasnya. Nah, sehingga memang hal-hal inilah yang masih akan terus didalami baik itu tim khusus ataupun penyidik di Barreskrim perihal bagaimana lini masa waktu kejadian pada hari peristiwa begitu, yakni tanggal 8 Juli 2022. Kemudian juga yang akan didalami oleh tim khusus dan juga penyidik Barreskrim salah satunya ini adalah soal pertemuan Sambo dan juga beberapa pejabat Div Propam Polri tanggal 8 Juli pukul 10 malam di kantor Divisi Propam Mabes Polri. Ada 2 agenda pemeriksaan itu dan kita masih nantikan Rifana. Kalau berdasarkan informasi yang kami himpun, rencananya malam nanti akan ada konferensi pers, baik itu masih belum diketahui rincinya waktunya kapan, kemudian siapa yang bicara, entah itu Kapolri ataupun perwakilan dari tim khusus, tapi kita nantikan bagaimana, apakah sudah muncul tersangka baru begitu, karena kalau tadi mengutip pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD, menyebutkan sudah ada 3 tersangka, padahal sejauh ini yang kami ketahui bersama teman-teman media baru 2 tersangka, yakni Baradae dan juga Brigadir R, yang dua-duanya merupakan ajudan dari mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Ferdi Sambo. Kita nantikan apakah memang akan ada penetapan tersangka baru ataupun ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Rifana. Diana, setelah ini apakah Anda dapat informasi istri Ferdi Sambo akan diperiksa oleh Barreskrim Polri? Kapan rencananya?
Ya, sejauh ini memang hal itu yang terus kami tanyakan kepada teman-teman dari Divisi Humas Mabes Polri, tetapi jawabannya masih belum menentu, karena kalau beberapa waktu lalu sempat dipanggil oleh penyidik Bareskrim, sempat diminta untuk dihadirkan oleh teman-teman Komnas HAM yang juga sedang melakukan penyidikan soal kasus serupa, yakni polisi tembak polisi yang mengakibatkan meninggal dunianya Brigadir J. Tetapi kalau beberapa waktu lalu alasannya karena memang masih belum sehat secara psikis begitu, tetapi beberapa waktu lalu yakni kemarin sudah muncul pertama kali di media di hadapan umum untuk mengunjungi suami dari Putri Chandrawati yakni Irjen Verdi Sambo, tetapi hingga saat ini belum ada informasi Rifana kapan sekiranya akan dipanggil, tetapi hari ini rencananya Putri Chandrawati disebutkan akan kembali mendatangi Makobrimob Kelapa II untuk menjenguk suami yakni Irjen Verdi Sambo. Rifana. Baik Diana, saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang Anda sampaikan ya, bahwa Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sudah ada 3 tersangka, padahal tim khusus ataupun penyidik dari Bareskrim Polri baru menetapkan 2 tersangka, yakni Baradae dan juga Brigadir R atau Brigadir Riki. Apakah kemudian tersangka ketiga ini menuju ke salah satu ajudan atau mungkin ke Verdi Sambo sendiri? Ini yang belum diketahui ya? Betul Rifana, tentu segala kemungkinan terbuka apakah nanti akan ada tersangka baru dari ajudan Verdi Sambo yang kita ketahui totalnya ada 7, atau mungkin tokoh-tokoh tertentu seperti petinggi Polri dan lain sebagainya. Tentu memang kemungkinan masih semua terbuka, tetapi sejauh ini berdasarkan informasi yang kami himpun baru 2 tersangka sebenarnya diumumkan oleh Mabes Polri, yakni Baradae dan juga Brigadir R yang dua-duanya merupakan ajudan dari Verdi Sambo. Sementara kalau untuk Verdi Sambo sendiri memang masih dilakukan sanksi etik begitu, yakni mekanismenya kalau saya kutip dari pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, saat ini mekanisme yang sedang dikenakan ataupun dilakukan kepada Irjen Verdi Sambo ini adalah penempatan dalam tempat khusus ataupun patsus, sehingga anggota yang diterapkan patsus ini punya 21 hari begitu untuk ditahan di Makobrimob Kelapa II, dikenai hukuman disiplin, sehingga dalam 21 hari ini akan dimintai keterangan untuk menggali babak baru ataupun titik terang terkait kasus polisi tembak polisi yang melibatkan ataupun yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir J. Hingga saat ini belum ada informasi karena kami juga sempat mengonfirmasi kepada tim Istana, kemudian juga beberapa petinggi Polri, baik itu dari tim khusus yakni Irwasum Polri ataupun dari Kadif Humas Mabes Polri yang hingga saat ini belum memberikan konfirmasi, Rifana, siapa satu tersangka baru yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Rifana, kembali ke Anda. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.